Tes. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor ayam-ayaman. Ada Cepin dan Carok Propan, ada Java atau JPFA. Buat teman-teman yang baru mampir atau baru join ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui analisa video analisa ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham Cepin dan Java. Untuk Cepin sendiri sempat saya analisa Cepin dan Java ini sempat saya analisa dalam beberapa video sebelumnya ya. Dalam video itu saya sempat informasikan bahwa Cepin, khusus untuk Cepin itu akan bagus apabila saham Cepin ini bisa break dari level di MA 50-nya ya. MA 150-nya di 6.200. Dan pada kemarin tanggal 19 Januari 2022 itu ditutup di level 6.400-nya atau naik sekitar 3,23%. Nah, dikonfirm tanggal 20 Januari 2022 ini ditutup di 6.400, tidak naik, tidak turun, tapi membentuk pola doji. Kenapa pola doji? Mungkin buat teman-teman yang sebelumnya punya mungkin taking profit, karena dalam video analisa saya sebelumnya itu spekulasi buy di 6.200 untuk target taking profit di sekitar 6.400 dan sudah tercapai. Sekarang bagaimana potensinya? Kalau saya lihat untuk garis MA 50 maupun 150 mengarah ke atas, volume juga ada, volumenya tinggi. Garis MACD juga mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary-nya Cepin. Untuk satu minggu ini dari tanggal 17 sampai tanggal 20 value-nya net, kita coba lihat ada akumulasi yang cukup masif ya. Akumulasi cukup masif oleh BB, BG, Aset, BK, Kaset. Untuk harga rata-ratanya di 6.200, 6.300, 6.200-an. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat untuk saham Cepin sendiri ini menunjukkan tanda-tanda adanya perbalikan arah ya. Kenapa? Kalau kita lihat secara dari September itu sudah mulai bergerak downtrend terus, kemudian berhasil bertahan di level sekitar 5.800-nya, support kuatnya di sekitar 5.800. Kemudian mulai bergerak sideways itu dari range bulan November sampai dengan bulan Desember. Seperti itu. Bulan Desember ini mulai retest kembali di MA 50-nya, kemudian pertama gagal, retest kembali, break, kemudian ke resisten berikutnya di MA 50 di 6.200, pertama gagal, kemudian retest kembali, dan kemarin tanggal 19 berhasil break. Ketika ini sudah confirm break dari di atas MA 150, maka ini menurut saya sudah mulai uptrend kembali. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat dari broker summary, ada akumulasi yang cukup masif di harga rata-rata yang 6.200-an, maka potensinya masih akan diangkat ke atas, masih diangkat kembali. Nah, potensinya kemana? Potensi untuk saya lihat adalah resisten berikutnya di sekitar 6.600. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin untuk spekulasi buy di 6.400 atau kalau bisa mungkin di daerah bawahnya sekitar 6.300-an, karena mungkin ini ada profit taking dulu. Jadi manfaatin dulu untuk entry, kemudian TP-nya di sekitar 6.600. Atau kalau misalnya the best price-nya menurut saya adalah ketika ini confirm break, kemudian ini mulai koreksi, biarkan retest dulu. Retest ke MA
150-nya di sekitar 6.200, buat teman-teman bisa langsung spekulasi buy di sana. Karena biasanya kalau berhasil break, ketika berhasil break ini kita lihat di sini confirm break dengan volume, kemudian dia membentuk naik kembali. Ini kan sudah break ya dari EMA 50 maupun 150-nya, kemudian besoknya akan di retest dulu seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat di sini. Ini kan gagal turun ya, nyentuh level support, kemudian naik kembali, di retest kembali, tes seperti itu. Terus ini sempat, ini juga sama. Jadi menyentuh, retest, naik, kemudian nggak lama retest kembali. Jadi ini potensinya kalau mau lebih aman buat teman-teman, biarkan retest dulu. Kalau seandainya retest, maka teman-teman bisa beli di daerah mungkin lebih bawah, yaitu di sekitar 6.200-an. Itu cukup oke. Tapi kalau seandainya saham Cepin ini tidak memberikan koreksi dulu, langsung terbang, maka teman-teman juga bisa langsung spekulasi buy di sekitar 6.400. Karena potensi untuk menyentuh level 6.600 bahkan 6.750 masih terbuka lebar, karena sekali lagi ini sudah confirm tidak membentuk low baru ya, confirm untuk uptrend kembali. Seperti itu untuk saham Cepin. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada JPFA atau Java. Kurang lebih hampir sama dengan Cepin ya. Pada waktu itu saya juga sempat memberikan analisa untuk saham Java. Untuk Java sendiri saya sampaikan untuk spekulasi buy di antara 7.200 sampai dengan 7.000 ya. Sempat retest ke 7.800, 1.700. Untuk Java sendiri ini saya sempat analisakan ya, untuk spekulasi buy di sekitar 1.700 sampai dengan 1.720, untuk target minimal ke 1.800, di area-area 1.800. Tetapi pada waktu itu seandainya teman-teman sudah beli, mungkin akan dibawa turun kembali, yaitu di bawah 1.700, tapi sekarang sudah di atas 1.700. Nah, bagaimana potensinya? Kalau kita lihat, ini sudah confirm untuk break di atas EMA 150-nya di 1.720 maupun EMA 50-nya di 1.700. Jadi ini sudah confirm untuk ada tanda-tanda perbalikan arah menuju uptrend kembali. Kalau kita lihat secara mayor, ini dari sini ini sudah mulai downtrend, kemudian mulai sideways di antara November, kemudian break di EMA 50-nya, retest ke EMA 150, sempat beberapa kali, kemudian gagal break, turun kembali, di retest ke support 1.700, kemudian terbang, gagal break, turun kembali, dan ini retest kembali, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Sama seperti Cepin, ini potensinya sudah mulai bergerak ke uptrend kembali, cenderungnya sudah uptrend, tidak. Kalau kita buat garis minornya di sini, menghubungkan dua garis minimal, ini sudah mulai tidak membentuk low baru, ya. Ini ada tanda-tanda sudah bergerak uptrend kembali, seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman yang belum punya, bisa spekulasi buy di area mana? Kalau menurut saya spekulasi buy, kalau ini kan sudah konsolidasi ya. Jadi ketika break, kemudian di retest dulu EMA 150-nya, kemudian naik kembali. Jadi ini sudah di retest. Jadi kemungkinan buat teman-teman bisa spekulasi buy di antara 1.750 sampai dengan 1.780-an di sini. Spekulasi buy untuk target pertama, resisten yang minor, cukup minor itu di 1.800. Nah, untuk resisten jangka panjang atau resisten cukup kuatnya di sekitar 1.900. Seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman coba entry kembali atau antri ya di sekitar 1.700.
1730 sampai dengan 1700 itu bisa antri di sana. Cuman saya ragu untuk apakah teman-teman dapat atau tidak, seperti itu. Kalau seandainya dapat, selama masih bertahan di atas, kembali di atas EMA 150 cukup oke. Tapi kalau seandainya dapat kemudian dia break dari EMA maupun support kuatnya di 1700, maka mendingan cut loss dulu, entry kembali di sekitar 1500-1600 karena supportnya cukup kuat di sini, seperti itu. Tapi menurut saya pribadi akan sulit sih kalau untuk retest kembali ke 1700. Mungkinnya adalah retest di area 1750 sampai 80-an di sini sebelum melanjutkan kenaikan ke 1800 atau bahkan 1900-nya. Seperti itu. Itu untuk analisa saham Jadva. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Buat teman-teman juga bisa request saham yang akan dianalisa, jadi bisa chat di kolom komentar saham-saham yang ingin di request atau dianalisa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.